Meski mengapresiasi kinerja Kabinet Merah Putih dalam 100 hari pemerintahannya bekerja kompak, namun Presiden Prabowo mengakui masih ada kekurangan, salah pengertian dan berjanji akan memperbaiki demi kemajuan kesejahteraan rakyat. Kita akan membahasnya bersama dengan juru bicara Kantor Komunikasi Presiden, Adhita Irawati, dan kemudian ada ekonom UI, Fitra Faisal Hastiadi. Selamat malam Mbak Dita, selamat malam Mas Fitra. Selamat malam, Mas Kevin. Ya, serta ada pakar komunikasi politik Effendi Ghazali yang bergabung langsung dari Doha. Selamat sore Bang Ege. Selamat sore Kevin Negan dan seluruh pemirsa. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Saya ke Bang Ege dulu ya Bang Ege, kalau kita berbicara mengenai kinerja kementerian, kepala lembaga dan juga utusan khusus presiden ketika awal dibentuk banyak yang kemudian mengatakan Kabinet Merah Putih ini gemuk begitu ya, sehingga kemudian tidak efektif, sulit bergerak. Nah ini sudah hampir 100 hari kerja pemerintahan, apakah kinerja dari kementerian, kepala lembaga, utusan khusus ini sudah mampu bergerak secara efektif menurut Anda, Bang Ege? Ya, secara umum saya mau mengatakan kesan itu tetap ada ya. Jadi bahwa secara umum masih gemuk, masih sulit bergerak. Juga tadi ya dalam konteks pengenalan masih tetaplah kita belum kenal nama-namanya secara detail. Tapi yang menarik itu adalah harapan yang kemudian diterjemahkan menjadi kepuasan publik itu justru jauh lebih tinggi dibandingkan bahkan pendahulunya ketika Pak Jokowi ada di sana. Posisinya sekarang kan sekitar 81% dibandingkan dengan Pak Jokowi pada waktu itu 65% gitu. Jadi bedanya sangat signifikan. Atau yang bisa kita sampaikan bahwa kepuasan publik itu menjelma karena ada beberapa program utama ya, seperti pada hari-hari survei itu dilakukan adalah satu, makan bergizi gratis yang mulai terlaksana walaupun belum menyentuh semuanya, ada sedikit-sedikit kekurangan, tapi itu adalah sesuatu yang diharuskan oleh konstitusi. Dan yang kedua tentu saja penegakan hukum. Pada saat-saat terakhir kita tahu ada soal pagar di laut kita yang oleh Bapak Presiden langsung saja sikat begitu tanpa pandang bulu misalnya. Itu memberikan warna tertentu, walaupun untuk menjawab pertanyaan Kevin Negan tadi, kalimatnya adalah tetap masih dianggap gemuk, tetap masih belum dikenal, dan tetap belum terlihat berjalan sangat efisien dan efektif. Ya, Mbak Dita, kalau kita cermati mengenai pidato Presiden dalam rapat paripurna kemarin, Pak Presiden mencanangkan penghematan anggaran begitu ya, kementerian diminta untuk berhemat hingga kemudian 20 triliun rupiah. Dengan instruksi Presiden untuk berhemat ini, apakah kementerian dan lembaga bisa tetap bekerja efektif, Mbak Dita? Iya, Pak Presiden ini dalam berbagai kesempatan sebenarnya menegaskan ya bahwa pemerintahan ini harus dijalankan secara efektif, itu yang pertama ya. Lalu yang kedua juga harus bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan maupun program yang pastinya pro rakyat ya, berpihak kepada rakyat. Dan selanjutnya yang bisa mendorong kemandirian bangsa. Nah, kalau kita dengarkan pidato Pak Presiden pada saat sidang kabinet kemarin, secara jelas beliau mengatakan bahwa anggaran ini pun harus berorientasi pada 3 hal tadi, gitu ya. Pada program-program yang berpihak pada rakyat, mendorong kemandirian, menjalankan pemerintah yang efektif, gitu. Sehingga beliau kemudian melihat bahwa sebenarnya banyak anggaran itu yang sebenarnya masih bisa dihemat, yang nantinya bisa dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan atau program-program yang lebih esensial gitu. Sudah cukup detail ya beliau sampaikan yang kaitan dengan penciptaan lapangan kerja, yang bisa untuk mendorong swasembada, bisa mendorong policy atau program yang berpihak kepada rakyat. Itulah yang sebenarnya harus diprioritaskan untuk alokasi anggaran itu. Oleh karenanya, anggaran-anggaran yang tidak atau program yang tidak berdampak langsung atau tidak esensial itu adalah subjek atau target untuk dilakukan penghematan. Dan nantinya diharapkan akan lebih bisa difokuskan lagi untuk mendorong program-program yang tadi ya berpihak kepada rakyat, yang langsung dampaknya kepada rakyat. Itu yang ditegaskan. Jadi 20 triliun ini rasanya memang satu hal yang cukup menggembirakan sebenarnya. Karena ternyata toh kementerian lembaga ini bisa melakukan itu. Dengan tadi ya penghematan dari sisi perjalanan dinas, kemudian pertemuan-pertemuan yang sebenarnya sebagian itu bisa dilakukan tidak harus datang langsung. Toh kita sudah banyak pembelajaran ya, bisa melakukan pertemuan-pertemuan secara daring dan sebagainya.
Jadi kami rasa ini satu hal yang memang sangat bisa dilaksanakan, bisa dilakukan, meskipun mungkin sekarang kementeriannya jumlahnya masih cukup banyak, tapi toh penghematan itu bisa dilakukan selama orientasinya seperti yang sudah diarahkan oleh Pak Presiden. Oke, Mas Fitra, bagaimana menurut Anda mengenai kemajuan program-program prioritas Pak Presiden, khususnya mungkin untuk makan bergizi gratis ya? Apakah kemudian serangkaian uji coba yang sudah dilakukan ini memang sudah mulai terlihat bahwa program ini memang tidak hanya memberikan kemajuan ataupun memperbaiki kesehatan anak-anak kita, tapi kemudian juga bisa memberikan dampak ekonomi, Mas Fitra? Ya, Bang Kevin, kalau kita melihat dampak ekonomi, tentunya tidak bisa melihatnya dalam waktu kurang dari sebulan ya. Itu tidak ada yang bisa dievaluasi ya. Untuk impact evaluation standar yang World Bank itu minimal sudah setahun baru kita bisa melakukan impact evaluation. Tapi setidaknya dalam konteks ex ante analysis, kita melihat nanti postnya seperti apa ya, expectednya atau forecastnya adalah menambah sekitar 0,06 sampai 0,08% dari pertumbuhan ekonomi, yang mana itu cukup signifikan ya, mengingat bahwa pertumbuhan ekonomi kita memang harus digesa di atas 5%, sebagaimana target pemerintah juga di tahun 2025 itu 5,2%. Nah, cuma masalahnya Bang Kevin adalah ada potensi pembengkakan anggaran ya, sebagaimana kajian dari OECD bahwa dari sisi logistik saja itu ada potensi pembengkakan 20 triliun, dan kemudian dalam beberapa perhitungan yang lain saya sampaikan dari bulan November tahun lalu ada potensi pembengkakan anggaran unplanned budget ya terkait dengan food estate dan juga makan bergizi gratis sekitar 130 triliun, dan itu juga kita lihat kemarin bagaimana Pak Zulhas juga menyampaikan bahwa ini ada potensi penambahan anggaran. Nah, dengan demikian, maka kita melihat dari sisi defisit tahun 2025 ya, selain potensi belanja yang meningkat, ada shortfall revenue juga potensi sekitar 100 triliun, sehingga instead of 620 triliun defisit anggaran, kita bisa melihat ada sekitar 800 triliun di tahun 2025 defisit anggaran. Dan oleh karenanya melalui Inpres 1 2025 ini dengan fokus dan refocusing anggaran sekitar 300 triliun, ini saya rasa sangat efek sangat sangat dinanti ya, karena memang dengan potensi anggaran yang meningkat sampai ratusan triliun tadi, itu defisit negara bisa 2,9%, dan kalau sudah 2,9% itu akan memicu capital outflow Bang Kevin. Karena apa? Karena dengan demikian maka perspektif asing terhadap Indonesia terutama dari sisi bond market itu akan sangat depressing, sehingga pada akhirnya akan menggerus nilai rupiah juga. Dan dalam hal ini saya rasa apa yang disampaikan Pak Prabowo dengan pemangkasan anggaran-anggaran yang tidak penting, dan juga kalau kemarin bahkan juga sempat diceritakan bagaimana anggaran infrastruktur itu juga dievaluasi, terutama anggaran infrastruktur yang tidak memenuhi kaidah kelayakan proyek, maka itu bisa kemudian dialihkan ke anggaran-anggaran yang prioritas terutama kepada konsumsi, tapi tanpa kemudian meninggalkan pembangunan infrastruktur, karena infrastruktur pada akhirnya nanti akan diserahkan kepada swasta dalam konteks public private partnership. Tapi dengan memfokuskan anggaran fokus kepada hal-hal yang prioritas ya, bisa meningkatkan tenaga kerja, kemudian bisa menghasilkan devisa, dan ini pada akhirnya bisa menggesa perekonomian kita ya, setidaknya sampai dengan target pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 yang 5,2% tadi ya. Tapi sebenarnya salah satu ciri khas dari Pak Prabowo yang saya lihat selain tadi ya terkait dengan agriculture, makan bergizi gratis, food estate dan seterusnya, adalah strategi outward lookingnya, yang mana berteman ya dengan semua kubu ya, baik dari itu kubunya dalam konteks friendshoring, kita bicara mengenai China and France, dan juga kita bicara mengenai Amerika and France, dan bisa melakukan balancing act di antara semua itu. Bahkan dari panjang sana pertama kali Pak Presiden datang dari China, kemudian ke Amerika Serikat, ke Brazil dan Peru untuk KTT APEC dan G20, itu menghasilkan komitmen investasi di 18,5 billion US dollar, dan kemarin bahkan Ishida datang ke sini untuk menjanjikan 815 juta tambahan investasi. Ini satu hal yang saya rasa menjadi semacam flagship dari pemerintahan kali ini Pak Prabowo yang sangat outward looking, yang mana ini kalau kita bicara mengenai kebutuhan investasi, hitungan saya itu 10.000 triliun for the next 5 years untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%. Dan oleh karenanya ini sangat penting sekali kita untuk kemudian menjadi teman buat semuanya yang di kubu timur maupun di kubu barat, begitu Bang Kevin. Ya Mas Fitra, tapi mengingat kebutuhan anggaran kita sangat tinggi, apakah cukup hanya dengan melakukan penghematan di kementerian dan lembaga?
Yang saya sampaikan tadi ya, selain perjalanan dinas dan lain-lain, yang mana sebenarnya tidak terlalu banyak juga gitu ya, kalau kita bicara penghematan, mengingat dari potensi pelebaran defisit yang bisa sampai 150 sampai 200 triliun tadi, maka refokusnya anggaran yang tadi saya sampaikan dari sisi anggaran infrastruktur, yang sebenarnya sudah turun ya, dari tahun 2024 dari 420 triliun, itu turun tahun 2020 menjadi 400 triliun, dan saya rasa masih bisa dialokasikan lagi sekitar 100 triliun untuk fokus pada program prioritas pemerintah yang punya efek multiplier yang lebih signifikan di jangka pendek. Dan yang lain juga, Bang Kevin, yang kita tidak juga bisa lupakan bahwa tahun 2024 defisitnya itu di bawah yang diekspektasikan pemerintah loh Bang Kevin. Yang seharusnya defisitnya adalah 607 triliun, yang realisasinya unaudited itu 507 triliun, dan kemudian menghasilkan silpa 45 triliun. Sehingga saldo anggaran lebih kita sekitar 350 triliun. Itu bisa di carry over di tahun 2025 dan bisa dipakai untuk kemudian program-program prioritas. Sebagaimana presiden yang digunakan di tahun 2024 juga ada cara untuk kemudian menggunakan saldo anggaran itu tanpa kemudian harus mengganggu market, terutama bond market. Karena ketika kita mengisu bond untuk pembiayaan, itu risiko financingnya sangat tinggi, dan itu yang kemudian menjadi salah satu modalitas kita di tahun 2025. Oke, baik, kita jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Dipersembahkan oleh perayaan sejarah, perayaan ulang tahun laksanakan secara sederhana di kantor, di ruangan. Kalau perlu yang hadir hanya 15 orang, sisanya di Vikonken. Perjalanan dinas dikurangi. Saya potong setengah. Dengan setengah kita bisa menghemat 20 triliun lebih. Kalau kita hitung 20 triliun, berapa puluh ribu sekolah, gedung sekolah bisa kita perbaiki. Jadi saya katakan benar-benar bahwa saya sangat serius. Kembali kita lanjutkan dialog kita, saya kembali ke Bang Ege. Bang Ege, menurut Anda mengapa apresiasi publik terhadap 100 hari kinerja pemerintahan Pak Prabowo ini lebih tinggi dibandingkan ketika Pak Jokowi dulu? Ya, ada 3 hal di sini, Bang Kevin dan para pemirsa. Yang pertama, Pak Prabowo terlihat relatif menonjol dibandingkan wakilnya ya. Jadi Anda lihat kalau dalam banyak hal, Pak Prabowo itu menyampaikan segala sesuatu secara sekarang ini ada populisme yang mendasar berbasis pada konstitusi. Sementara pada sisi lain kita lihat Pak Wakil Presidennya itu kan kerjaannya cuma datang ke mungkin 10, 12, 13, 14 titik setiap hari dan membagi-bagikan sembako atau berbagai hal yang terkait dengan kegiatan pembukaan seminar itu dan sebagainya. Jadi agak berbeda ketika misalnya pada masa-masa awal pemerintahan Pak Joko Widodo dengan Kiai Maruf Amin pada pemerintahan 5 tahun yang terakhir ya, atau dibandingkan dengan sebelumnya pada periode pertamanya bersama-sama dengan Bapak JK. Lalu yang kedua, sekali lagi, walaupun kita belum bisa menikmati banyak hal-hal khusus, bagaimana kita ketahui PPN kenaikan sampai menjadi 12% ini, walaupun disebutkan itu ada hanya pada barang-barang mewah, tetapi tidak sedikit masyarakat yang melihatkan bahwa pada struktur belanjanya masih ada soal 12% itu. Nanti biar juru bicara pemerintahan yang menjelaskan, tapi di bawah memang dalam konteks ekonomi serta kemudian juga pencarian lapangan kerja ya, itu masih terasa kesulitan-kesulitan yang ada. Namun sekali lagi merasakan melihat anak-anak tidak hanya di provinsinya, mungkin juga belum perolehnya secara langsung, itu adalah sesuatu yang meningkatkan harapan publik pada apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Dan yang ketiga tadi, walaupun Pak Prabowo tahu persis ini belum sepenuhnya bisa terlaksana, tapi menjanjikan ada tanggal-tanggal dan jadwal-jadwal tertentu sehingga orang bisa membayangkan ke masa depan apakah sedikit lagi, sebentar lagi. Ditambah dengan tadi, pada saat yang sama ada kalimat-kalimat yang diusahakan sedemikian rupa untuk mengatakan kami berhemat, gerakan kami buat pro rakyat. Kalau boleh saya tambahkan, pada bagian yang keempat yang cukup penting juga adalah ini dalam masa 100 hari, kalau tadi sudah disampaikan oleh pakar ekonomi kita bahwa tidak bisa menilai secara langsung, tapi 100 hari ini masih penuh dengan harapan, masih melihat bahwa Bapak Presiden kita on track, kepercayaan terhadap beliau masih tinggi, ditambah dengan sekali lagi isi
pesannya tadi cukup kuat. Ayo kita berhemat dan ini kita berikan kepada rakyat. Walaupun sekali lagi kalau boleh ada catatan, tapi nanti saya rasa ada bagian pertanyaan tentang itu mengenai hukum dan juga pada bagian lain tadi ya, ekonomi dalam konteks pemenuhan lapangan kerja dan lain-lain itu selalu walaupun meningkat, tapi dia menjadi yang terbawah misalnya dibandingkan bidang-bidang yang lain. Demikian, Kevin. Ya, Bang Ege mengenai penegakan hukum, kemarin Pak Presiden menegaskan akan mencabut izin perusahaan tanah dan hutan yang nakal. Nah, apakah memang ini persoalan yang betul-betul pro rakyat yang kemudian ditunggu-tunggu masyarakat, Bang Ege? Iya, itu kan hal yang sudah terasa betul dalam konteks. Jadi begini, kan dia selalu berjalanan nih. Konteks yang saya maksud adalah konteks bagaimana kita menghemat dan kemudian pro rakyat pada bagian tertentu, menutup kebocoran-kebocoran yang ada dan disambung dengan ya pemerataan gitu ya. Jadi kalau Anda menguasai izin secara tamak dan ditambah lagi dengan misalnya ya ini pemagaran laut misalnya, itu kan adalah sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Bagaimana puluhan kilometer itu dilakukan, sesudah itu tidak tersentuh oleh aparat ya, ditambah lagi sudah ada HGB di atasnya, dan hal-hal seperti itu merupakan sesuatu yang langsung ditindaklanjuti oleh Bapak Presiden. Jadi pada 100 hari ini di samping apa yang nyata di depan kita masih menambahkan harapan-harapan. Saya rasa itu yang sejalan dengan pernyataan rekan kita pakar ekonomi tadi. Ya, Mbak Dita sambil menjawab mengenai tantangan ekonomi tadi ya, ada tantangan anggaran yang begitu besar, lalu kemudian mengenai persoalan hukum juga, di mana kemudian Pak Prabowo mengatakan bahwa persoalan tanah dan hutan ini menjadi prioritas. Ini tindak lanjut ke depannya nanti akan dilakukan seperti apa nih Mbak Dita? Ya, yang jelas apa yang sudah menjadi penilaian masyarakat ya, melalui hasil survei yang sudah kita ketahui bersama, itu menjadi masukan luar biasa. Yang perlu diingat ini baru 3 bulan ya. Kalau kita bicara pemerintahan 5 tahun ini kan 60 bulan sebenarnya. 3 bulan ini baru 5% lah dari keseluruhan masa pemerintahan. Jadi memang ini tinggi, tetapi sebenarnya juga harus menjadi kewaspadaan kami di pemerintah khususnya ya, bahwa ekspektasi tinggi ini menjadi tanggung jawab yang luar biasa gitu untuk bisa kita jaga. Nah, artinya dari apa yang sudah menjadi masukan masyarakat saat ini, itulah yang kemudian juga akan menjadi salah satu perhatian kami untuk perbaikan. Memang betul kalau bicara sektor hukum, ini di dalam survei terlihat angkanya memang paling kecil. Tetapi kita harus lihat juga trennya ya. Kalau dilihat dari bulan Juni, itu sekitar 57% dan sekarang naik menjadi 72%. Artinya ada tren kenaikan dan tingkat kepuasan masyarakat di sektor ini. Memang ada beberapa situasi dan kejadian yang membuat itu bisa fluktuatif ya, tingkat kepercayaan ini. Yang paling penting adalah sekali lagi kami betul akan memperhatikan ya berbagai masukan ini untuk perbaikan-perbaikan. Ekonomi dan hukum memang bidang yang saat ini sektor yang dari tingkat kepuasannya termasuk yang rendah ya. Meskipun angkanya masih besar, tapi dibandingkan dengan politik maupun dengan sosial itu angkanya memang termasuk rendah. Nah, justru di situ nanti kita lihat ke depan bagaimana perbaikan dilakukan. Di hukum, di sektor hukum tentu salah satunya adalah bagaimana kita juga kami harus terus meningkatkan integritas para penegak hukum. Ini yang mungkin menjadi fokus utama ya. Kemudian juga ada berbagai hal yang lain, termasuk juga komitmen dalam pemberantasan korupsi. Saya rasa ini memang perlu kolaborasi semua pihak, dan Pak Presiden itu dalam berbagai kesempatan selalu menegaskan tidak ada excuse ya, tidak ada toleransi untuk permasalahan korupsi. Kita lihat sendiri dalam berbagai kesempatan, beliau bahkan sudah menyampaikan ada hukuman yang terlalu kecil gitu kan, yang kemudian akhirnya itu dilakukan tindak lanjut berupa banding dan sebagainya. Jadi ini memperlihatkan komitmen beliau sebenarnya untuk perbaikan ke depan. Ya, sekali lagi perlu kolaborasi semua pihak ya. Apalagi kita bicara program-program hasil terbaik cepat, ini memang perlu kolaborasi semua pihak. Salah satu tadi yang sudah disinggung juga oleh Bang Fitra adalah soal misalnya makanan bergizi gratis. Memang betul ini butuh sumber daya yang luar biasa. Tetapi Pak Presiden melihat ini perlu dilakukan lintas sektoral. Bahkan minggu lalu beliau kemudian melakukan rapat terbatas khusus untuk bagaimana melihat makan bergizi gratis ini bisa diakselerasi ya, sehingga penerima manfaat maupun jangkauan programnya juga bisa lebih luas dalam waktu yang lebih cepat gitu. Nah, ini model-model seperti ini, Mas Kevin, yang akan dilakukan. Sekali lagi ini satu yang harus kita lakukan secara bersama, dan tentu Pak Presiden berharap ini nanti ke depan
terus akan ada koordinasi lintas sektoral ya tentunya, dan pengawasan beliau itu sangat melekat ya, pengawasannya sangat melekat. Dalam pidato di sidang kabinet bahkan beliau bilang Presiden sampai melihat angka yang paling kecil-kecil karena ini menjadi satu concern luar biasa dari Pak Presiden. Mekanisme pengawasannya bisa bermacam-macam ya, termasuk dalam rapat-rapat yang beliau selalu datang dan bertemu langsung dengan para menteri dan juga datang langsung ke lapangan. Jadi hal semacam itu Mas Kevin yang kita upayakan ya, berharap ke depan nanti tingkat kepuasannya setidaknya bisa sama ya, atau bisa lebih baik lagi ke depan. Baik, itu harapan kita bersama bahwa semoga semua persoalan baik itu di hukum maupun ekonomi dan kemudian bidang-bidang yang lain khususnya dengan program prioritas Pak Prabowo bisa segera terrealisasi. Sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih Mas Fitra, terima kasih Bung Ige dan juga Mbak Dita sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.